wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pagi hari ini berjumpa dengan Pak Hadi dalam pelajaran fikih. Kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Hadi doakan anak-anak yang di rumah bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan penuh konsentrasi dan penuh semangat tentunya. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita sudah memberikan latihan tentang khitan. Nah, pada hari ini Pak Hadi akan terangkan sekilas tentang pengertian khitan. Sambil dilihat ya, khitan secara bahasa artinya memotong, sedangkan menurut istilah syara atau hukum Islam, khitan pada anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulfah atau kulub. Tujuan dari khitan adalah supaya ujung kemaluan suci dari najis berupa sisa-sisa air seni atau air kencing yang tertinggal. Anak-anak, khitan merupakan suatu kewajiban bagi seorang anak laki-laki muslim. Khitan diperintahkan oleh Allah dan merupakan sunnah para rasulnya sebagai sarana untuk memelihara kebersihan dan kesehatan. Apa yang terjadi apabila kita tidak melakukan khitan? Maka sisa-sisa air kencing akan tertahan di ujung kemaluan ya. Ini untuk anak laki-laki, sehingga nanti menyebabkan ibadahnya seperti sholat tidak sah. Anak-anak bisa lihat bukunya halaman 3 ya. Dalam sejarah suatu riwayat yang sahih, khitan pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau dikhitan pada usia 80 tahun sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtana Ibrahim alaihi salam wa huwa banu thamanina sanatan bil Qudum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan ketika beliau berusia 80 tahun dengan menggunakan alat sejenis pisau atau kapak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tentang khitan Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa pendapat, diantaranya sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad SAW dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dikhitan oleh malaikat Jibril saat membersihkan dada Nabi Muhammad. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan berkhitan. Itu adalah 3 pendapat tentang khitannya Nabi Muhammad. Sekarang hukum khitan. Para ulama bersepakat bahwa hukum khitan bagi laki-laki itu wajib dan bagi perempuan sunnah. Nah, suatu hal yang pasti adalah khitan harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Sedangkan orang Islam yang tidak melakukan khitan berarti orang tersebut tidak mengikuti sunnah Rasul. Rasul bersabda, an ibni Abbasin qala la tuqbalu sholatu rajulin lam yahtatin.
Rawahul Baihaqi. Ibnu Abbas berkata, tidak akan diterima sholat seorang laki-laki yang belum dikhitan. Nah, sedangkan Abu Malih bin Usamah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khitan itu sunnah atau disyariatkan bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi khitan bagi laki-laki merupakan perilaku suci dan baik untuk menjaga kebersihan dan kesucian badan, sehingga seorang laki-laki menjadi sempurna ibadahnya dan pergaulan hidupnya. Nah, penerapan berkhitan sebaiknya dilakukan ketika masih kanak-kanak sampai mendekati akil balik. Menurut para medis, khitan sebaiknya dilaksanakan ketika bayi baru dilahirkan, yaitu ketika dokter atau bidan membantu persalinan ibunya, dan diharapkan ketika ibunya pulang dari rumah bersalin, bayinya telah sembuh dari khitan. Nah, kebiasaan umat Islam dalam melaksanakan khitan dilakukan ketika usia antara 7 tahun sampai 10 tahun. Bahkan ada juga ketika anak telah duduk di bangku SMP. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya Rasulullah SAW mengkhitan cucunya Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari hari kelahirannya, sehingga ketika anak akil balik dia telah dikhitan. Rasulullah bersabda sebagai berikut, Anjabirin qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini wa khatanahuma li sab'ati ayyamin. Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakikahkan Hasan dan Husain dan mengkhitankan mereka berdua pada hari ke-7 dari kelahirannya. Hadis riwayat Baihaqi. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini manfaat khitan ya. Syariat atau hukum Islam yang diturunkan Allah termasuk syariat khitan pasti akan membawa kebaikan. Nah, antara lain manfaat khitan, 1, apa yo? Sehat lahir batin dan akan terhindar dari menempelnya najis pada anggota badan kita. Yang kedua, mencegah terjadinya penyakit kelamin atau kanker yang membahayakan. 3, khitan merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan sikap beragama seorang muslim sehingga telah mencapai kesucian dan hal syarat sahnya sholat. 4, tergolong dalam orang yang selalu menjaga kesehatan. 5, mengantarkan seorang anak menjadi orang yang telah dewasa atau mukalaf yang sah tindakannya secara hukum. Nah, sekarang kegiatan siswa coba Pak dipandu ya, hubungkan dengan garis soal dalam kotak di sebelah kiri dengan jawaban yang ada pada kotak sebelah kanan sesuai dengan pasangannya. Lihat bukumu halaman 6. 1, pertanyaannya, khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi ... Jawabannya pilih A, B, C, D, E. Nah, di sana kelihatan yang C, Ibrahim alaihissalam. Kalian tarik garis ya, seret gitu ya, dari kiri ke kanan. Yang kedua, bersih lahir batin adalah ... A, B, C, D, E apa? A, jawabannya A, manfaat khitan. Tarik garis dari nomor 2 ke huruf A. 3, huruf khitan bagi laki-laki adalah ... wajib, yang B ya, tarik garis. 4, khitan dilakukan untuk apa yo? Ya, D, menjaga kesehatan. 5, ujung kulit yang dipotong dalam khitan disebut kulfah atau kulub, itu E. Ya, tinggal tarik garis. Bawahnya cukup dibaca saja. Oh ya, yang skala sikap itu halaman 6 dan 7 kamu kasih tanda centang ya. Nah, sekarang kita baca rangkuman bersama-sama ya. Ayo bareng-bareng Pak Hadi. Khitan adalah memotong atau membuang kulit bagian ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulfah. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib dan sunnah bagi perempuan. Khitan merupakan syariat Islam yang dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat khitan antara lain sebagai berikut. 1, akan merasakan sehat lahir batin. 2, dapat mencegah terjangkitnya penyakit kelamin. 3, khitan merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan sikap beragama seorang muslim. 4, khitan dapat mengantarkan seorang anak sebagai orang yang telah dewasa atau mukalaf yang sah tindakannya secara hukum. Nah, jelas ya anak-anak ya.
Ya, anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran demi pembelajaran sudah kita lewati tadi. Jika ada hal-hal yang belum paham, anak-anak bisa putar kembali. Mana hal yang belum paham, anak-anak bisa putar. Boleh juga diputar dari awal video ini. Nah, nanti bila ada sesuatu materi, suatu hal yang anak belum paham, bisa ditanyakan kepada guru pengampu masing-masing. Baik, di akhir pertemuan ini kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.